Hai, nama saya Karlina Chandra, panggilannya KC. Biasanya Mami manggil saya tuh Lina. Nah, ini Lina. Olahraganya tuh kalau kardio, Lina tuh lebih ke lari. Terus strength training kayak calisthenics. Apa tuh? Calisthenics itu seperti apa tuh? Kayak pakai olahraga tapi pakai body weight. Jadi pakai tubuhnya kita gitu. Jadi bebannya kita ada tubuhnya kita. Oke. Terus kemudian yoga tuh sebenarnya untuk ngimbangin lari karena kan kalau orang lari kan takutnya kan risiko cedera tinggi. Kalau dia bilang berani jatuh sama dalam kehidupan ya, kita harus berani jatuh. Nggak penting jatuhnya tapi bangkitnya lagi. Gitu. Kalau Lina dulu kecilnya juga bunder, gendut gitu. Really? Iya, gendut banget. Sampai teman-teman tuh kebuli, panggilannya Tong, Atun. Oh my goodness. Terus dibully ikan paus. Terus kalau pelajaran olahraga itu selalu jadi korban-korban yang lempar kasti itu loh. Ya ampun, baru tahu nih Mami nih. Jadi nggak langsung kayak begini. Dibully dulu soalnya. Dibully dulu. Sampai awas kamu ya, sampai aku kurus ya. Jangan sampai kamu naksir aku. Yuk, masak yuk. Sore-sore Mami lagi nonce nonce cantik ya. Jadi Mami sekarang ada di mana? Oh, sekarang Mami ada di TSD, Bumi Serpong Damai, sedamai hati Mami. Ya, Mami lagi seru-seruan, mau makan-makan, mau yang minum seger-seger. Nggak enak kalau sendirian, bener nggak? Kalau sendirian ngopi-ngopi bingung gitu ya. Jadi supaya nggak bingung, Mami ditemani sama orang yang jauh datang diterbangkan dari Surabaya ke Jakarta. Siapakah dia? Dia adalah yang ada di hati Mami. Itu disayang. Siapakah dia? Dia adalah keponakan Mami. Cantik jelita, secantik Mami. Halo guys. Pede bener. Ya, nah ini keponakan Mami, bukan hanya sekedar keponakan. Mami sudah anggap dia kayak anak Mami sendiri gitu ya, karena Mami sayang. Nah, siapakah dia? Ini dia yang ada di samping Mami. Ini dia. Halo. Siapa dong? Kenalin dong. Ini keponakanku nih. Siapa? Hai, nama saya Karlina Chandra, panggilannya KC. Biasanya Mami manggil saya tuh Lina. Nah, ini Lina. Jadi, Lin, kita ngobrol-ngobrol dong. Ayo. Boleh dong. Nah, boleh. Nah, Mami ini kan lihat kamu nih, kalau di sosmed tuh itu aktif sekali. Oh iya. Seru sekali ngelihat. Nah, itu kan cuma kelihatan aja, cuma di sosmed, nggak pernah ngomong detail apa sih aktiviti kamu sehari-hari. Nah, boleh share nggak? Aktiviti kamu tuh sehari-hari ngapain sih? Kalau aktivitas sehari-hari sih biasanya kerja, terus kerja. Tapi pagi sebelum kerja itu yang pertama doa dulu dong. Asik. Habis doa. Catet. Doa. Mulailah dan akhirlah hidup kita dengan berdoa. Ingat sama yang di atas, ini nyiptain kita. Terus Habis berdoa, terus siap-siap, terus kemudian olahraga. Oh, olahraga Lina ngapain aja? Aku lihat kamu, Lin, kakimu di atas, kepalamu di bawah. Itu kok hebat bisa kayak begitu? Ngapain tuh olahraganya? Olahraganya tuh kalau kardio, Lina tuh lebih ke lari. Terus strength training kayak calisthenics. Apa tuh? Calisthenics itu seperti apa tuh? Kayak pakai olahraga tapi pakai body weight. Jadi pakai tubuhnya kita gitu. Jadi bebannya kita ada tubuhnya kita. Oke. Terus kemudian yoga tuh sebenarnya untuk ngimbangin lari karena kan kalau orang lari kan takutnya kan risiko cedera tinggi. Lina, ada juga. Bisanya kalau misalnya orang lari itu bisa cedera. Kalau Lina ini kan gampang, soalnya kakinya Lina tuh flat. Jadi nggak bisa terlalu lama lari banget. Kalau nggak kasih yoga ntar Lina cedera. Jadi menyimbangi. Oke. Terus. Nah, sebelumnya kamu kok bisa kaki di atas di bawah itu berapa lama tuh latihannya? Kalau Mami gitu nyungsep kayaknya. Kamu gimana, Lin? Itu gara-gara yoga online sih sebenarnya. Kamu online gara-gara waktu pandemi dong? Iya. Oke. Setelah pandemi. Jadi kelasnya tuh online. Oke. Justru waktu ikutan online malah lebih bisa daripada ikutan yang offline. Kenapa bedanya? Bukannya langsung gitu lebih enak gitu? Analoginya kayak gini, kalau kita dibantuin terus, akhirnya nggak mandiri gitu loh. Jadi manja. Betul. Tapi kalau misalnya kita online kan nggak ada yang ngebantuin. Ya, yang pertama harus berani jatuh, niat itu tadi. Kuncinya itu aja sih, dan repetisinya diulang-ulang gitu. Kalau dia bilang berani jatuh sama dalam kehidupan ya, kita harus berani jatuh. Nggak penting jatuhnya tapi bangkitnya lagi. Gitu. Asik. Oke, terus apa lagi? Olahraganya jadi lari, yoga untuk menyeimbangi. Nah, makan sehat nggak kamu?
dibilang makan sehat. Bentar, sebelum makan sehat nih. Lihat dong posturnya sama Mami beda kan. Makan sehat nggak kamu, Lin? Gimana, Lin? Lebih ke Lina tuh lebih picky kalau makan. Oke. Gimana picky yang seperti apa, Lin? Kayaknya gini, Lina tuh nggak semua makanan Lina minum. Salah. Sorry Mami. Grogi di deket Mami nih, grogi nih. Jadi Lina tuh nggak semua makanan, Lina tuh makan semua. Oh gitu. Atau kalau misalnya minum nih, contohnya minum. Lina udah tahu nih sore-sore kan makannya banyak hari ini. Ya udah ambilnya minumnya yang kayak 0 kalori, tapi kan tetap segar. Oh, ini berarti ini kalau kayak gini berarti nggak pakai gula nih ya? Enggak. Oh, jadi berarti Lina tuh pilih untuk supaya punya pola hidup sehat. Betul. Bisa makan tapi yang manis-manis enggak ya? Enggak. Manis enggak, terus kayak yang terlalu cheesy tuh enggak. Terus kayak yang misalnya goreng tuh kalau bisa kurang ya enggak ya bisa dikurangin. Cuman lebih ke apa ya? Kalau misalnya pagi udah makan goreng, siang nggak usah gitu loh. Oh, jadi you atur seperti apa? Kamu udah tahu porsinya kamu tuh apa gitu ya? Kira-kira aja. Kira-kira. Ya repot ya kalau sebentar-sebentar ditimbang, pusing kepala kita. Bisa gila, Mami. Kehidupannya aja udah riuh. Ngapain juga hidup susah dibikin susah, gitu nggak? Gitu ya. Oh, jadi Lina tuh udah atur kira-kira. Oh, aku udah makan seperti ini. Ya kalau bisa bilang sadar diri dong. Sadar diri lah. Gue udah makan gini banyak, masa gue semua gue sikat gitu ya. Pengendalian diri. Hey, hati yang lemah lembut bukan hanya lembut di muka, penampilan. Lemah lembut itu adalah hati yang penuh dengan penguasaan diri. Asik. Ya asik. Mami. Kalau Mami tuh waktu sebelum menikah timbangannya 48, Lin. Sekarang kan anaknya udah 2, Lin. Buntutnya udah 2. Kita berusaha payah ceritanya. Wah, Nek, kita mau bikin dong set goal tahun ini turun segini, tapi sayang gatot ya dapet sekarang aku lagi makan tuh yang puasa 18 jam dulu ya kayak gitu. Nah, kalau menurut saya kita tuh harus pola pikirnya dirubah dulu kali ya. Betul. Kalau kalau dipikir rubah cuma mau supaya kurusnya nggak bakal bisa. Jadi yang Mami lihat dari kamu tuh lifestyle-nya kamu tuh konsisten ya. Iya. Nah, karena nggak jaminan juga loh orang badannya kurus tuh sehat. Betul. Aku punya teman orang badannya kurus, tapi kolesterol kan? Kolesterolnya tinggi langit. Ya, jadi sebenarnya bukan juga. Jadi benar-benar harus punya lifestyle-nya olahraga. Iya. Gitu. Kayak kamu kan olahraga lari. Kalau aku setiap pagi jalan ke pasar. Oh, mantap. Itu mantap. Lebih baik jalan daripada nggak sama sekali. Betul dong, jangan mager ya. Gitu. Jadi tiap hari kalau Mami tuh jalan ke pasar bisa 1 sampai setengah jam. Belanja kan angkat beban dong, ya, udah kayak body udah ya. Iya kan gitu kan. Terus kalau ada waktu aku renang. Nah, itu bagus tuh. Betul kan? Bagus. Terus makannya 18 jam. Tapi sekarang lagi masa liburan, oke lah. Cheat deh. Oke lah, itu kan reward ya. Jadi jangan dibikin susah. Hidup udah susah, dibikin susah. Gitu loh. Oke, Lina, perjalanan kehidupan panjang nih. Kita harus beralih kan kita minum dulu. Ayo, minum dulu. Haus ya. Haus dong ngomong dulu. Oke, Lin. Jadi kasih tips dong ke teman-teman. Kalau dari apa yang kamu sampaikan, jadi lifestyle-nya dulu, pikirannya dibenerin, makannya harus sadar diri, makan seperti apa. Gitu. Nah, selebihnya itu apalagi, Lin? Tips yang supaya benar-benar konsisten. Karena orang tuh mau tapi susah. Yang pertama tuh niat ya, Mami ya. Yang pertama tuh niat. Terus kemudian udah niat nih, kita mesti kan bikin goal tadi. Tapi nggak usah sampai jauh-jauh bingung-bingung goal ini itu. Oke. Jangan stres. Niat jangan stres. Jangan stres. Soalnya kayak orang stres, ada orang stres larinya ke makanan ya. Betul. Karena kan kalau nggak salah tuh hormon kortisolnya deh, kalau nggak salah. Aduh, ini bahasa di dapur Mami ini kagak ada nih. Coba, Lin. Hormon apa tuh maksudnya, Lin? Itu hormon stres, biasanya hormon stres gitu ya. Oh, itu yang membuat kita yang merangsang gitu, kayak apa ya? Kalau kita kan terlalu stres kan tuh juga badan semua juga nolak kan gitu loh. Ya, itu pengaruh ke metabolisme tubuh kita. Oh gitu? Betul. Oh, jadi ke metabolisme kita juga ngaruh kalau kita stres? Jadi melambat. Oh alah. Jadi melambat. Jadi makanan tuh dihancurin melambat. Cernanya tuh dia nggak bagus. Oke. Terus kemudian ini tuh lebih apa ya? Kalau misalnya bisa aktivitas pagi, ya selalu entah itu Lina mau jalan, mau lari atau mau body weight gitu, itu bisa semuanya. Kalian
Kalau seenaknya aja lah, jangan jadikan olahraga itu sebagai hukuman, tapi ya karena kamu suka, karena misalnya kamu nggak suka lari nih, oke, Karina aku nggak suka lari, ya udah jalan aja, ya at least kayak pakai jam nih, smartwatch kan, udah lihat nih jalannya berapa hari ini, kalau misalnya kita udah berapa, minim 6.000 lah paling nggak, dimulai dari 6.000 dulu. Jadi jangan yang tinggi-tinggi, dari 6.000 dulu deh. Oke. Makanya kita udah mulai di piring nih, udah piring gede kan, piring gede. Dipilih sayurnya kalau bisa setengah piring. Sayurnya setengah piring, terus dagingnya segini. Nasinya karbonnya kurangin. Iya. Oke. Jadi kita udah saranin, oke, gue piring gue nih apa nih isinya gitu ya. Jadi udah tahu. Tapi ya lagi niat, jangan stres. Kalau stres hanya cuma pikirin goal, nggak bisa nikmatin. Betul. Akibatnya justru metabolismenya jadi jelek. Melambat. Sama tidur. Nah, gimana tuh maksudnya tidur? Jadi tidur itu usahakan tidurnya paling nggak minim 6-7 jam lah. Karena kita kan udah berumur itu kan nggak bisa 8 jam kan biasanya. Oke. Nah, 6-7 jam. Jadi kalau misalnya tidur tuh jam 9, jam 10 at least lah. Jadi patokan situ ya. Oke. Itu juga pengaruh ke hormon juga. Jadi kayak berkesinambungan antara stres, tidur, itu ngaruh banget ke metabolisme tubuh. Iya. Kadang juga kayak gini nih. Kita pernah nggak nih teman-teman kayak gini? Kita suka begadang tidur mana, kayaknya lapar, kayaknya nyemil-nyemil. Wah, nyemil, lu lapar nih, kriuk-kriuk, pesen deh, martabak. Ada nggak malam ngasih? Ada lo teman mami, dia kalau bangun tidur ya, kulkas dibukain, dia pesan martabak loh. Gitu ya. Jadi kadang malam juga pengaruh kita tuh lapar, kayaknya nyemil yang nggak jelas. Iya. Gitu ya. Oke. Terus kalau waktu malam harusnya kan badan tuh istirahat nih, organ-organ tubuh tuh istirahat. Disirahatkan, nggak disirahatkan, jadi ya nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ibaratnya Tuhan udah nyiptain nih siang buat siang, malam buat malam gitu. Tapi waktunya rest. Betul. Oke, jadi begitu. Wah, tipsnya banyak nih. Nanti aku mau hidupin deh. Kan juga harus 18 jam aja, yang ini mau perlu diperhatikan. Tapi yang tadi Lina bilang, kalau aku sukanya lari, mungkin kamu nggak suka. Jadi kadang tuh hidup kita jangan dijadi patokan. Lu harus kayak gue. Kalau lu gak kayak gue, lu salah. Mami bilang, lu yang salah. Lu yang salah. Gitu. Jadi setiap kita punya lifestyle, kegiatan beda-beda, tergantung kita yang suka gitu loh. Ya. Jadi kan, gue mau kayak si Lina tuh, gagalnya gitu ya. Pasti udah tahu aku sukanya apa. Kayak aku suka jalan pagi, semari ke pasar. Ya aku rutin aja kayak begitu kan. Tapi yang bikin enjoy. Karena kita kan bukan cuman kayak short term doang, tapi kita bikin long term. Betul. Jadi jangan short term, jadi long term. Jadi yang itu ya daily life-nya sehari-hari itu harus benar. Habitnya, betul. Nah kalau habit itu kalau udah kejadian udah jadi habit itu akan jadi lifestyle-nya jadi seru. Habit ya lifestyle ya, bolak-balik aja si Mami ini. Ya jadi harus jadi habit yang benar gitu ya. Pola hidup yang sehat, makan yang sehat, dan terus sadar diri gitu ya. Karena kita kan harus sayang sama diri kita. Bayangin loh. Kalau kita bilang I love you, tapi kita nggak love myself, bohong. Bohong banget itu. Itu palsu semuanya. Palsu itu tidak benar. Jadi mulainya kasihlah diri kita, baru ngasih sesama. Betul. Setuju banget. Kalau kita nggak ngasih diri kita, kalau kita lihat orang gitu, kita ini dengan hakimin. Lu bukan begono, lu kalau raga begono. Tapi kalau kita mengasihi, kita bisa share dari hati yang aku sayang diriku, makanya aku share ke kamu. Lu sayang nggak sama diri lu? Oke. Kita semakin bicara sama orang, semakin kenal dalam. Yang kita cuma kadang WhatsApp segala macam, tapi lebih jelas kapsa kehidupan. Nah, kalau kita lihat kamu nih, ini body goalnya Mami. Masa? Iya, nggak tahu sampai kapan nanti sampai bisa ke sana ya. Nah, aku tuh mau tanya, kamu dari masing kecil, udah seperti ini nggak? Maksudnya kecil badannya. Kalau Mami dulu badannya, kalau bisa dibilang tuh, maksudnya memang sudah, ada yang bilang tuh bakat gemuk gitu loh. Nah, kalau Lina gimana? Udah bakat kurus maksudnya, atau emang ada bakat gemuk? Gimana dulu masih kecil? Kalau Lina dulu kecilnya juga bunder, gendut gitu. Really? Iya, gede banget. Sampai teman-teman tuh kebuli, panggilannya Tong, Atun. Oh my goodness. Terus dibully ikan paus. Terus kalau pelajaran olahraga itu selalu jadi korban-korban yang lempar kasti itu loh. Ya ampun, baru tahu nih Mami nih. Iya. Oh kayak gitu? Iya. Ya ampun. Oh jadi enggak ya? Kalau misal, nggak ada. Intinya nggak ada genetik yang namanya bilang, kamu genetik gendut, kamu genetik tulang gede. Nggak ada, di mana-mana tulang juga tulang, strukturnya juga tulang. Yang ada tuh ya ini daging, lemak gitu ya, lemaknya terbungkus kulit ini. Betul. Ya berbahaya karena pola hidup yang nggak sehat. Iya.
Nah, oke. Wah, jadi nggak langsung kayak begini. Dibully dulu soalnya. Dibully dulu. Sampai kamu akhirnya dibully itu kan membekas banget ya di hati itu. Aduh gimana? Nah, sampai akhirnya Lina memutuskan nggak nih, gue mesti hidup berubah nih tuh Bu. Ini itu yang membuat Lina itu apa? Mindset Lina karena tiap naksir orang selalu naksir teman Lina. Makanya sakit hati. Kayak di drakor. Beneran. Terus habis itu yang waktu terakhir tuh sempat diginiin sama temen Lina. Kita temenan sama kamu karena kamu tuh pinter, bukan karena apa-apa. Gitu. Waduh, itu kayak Lina langsung toksik banget tuh. Itu udah menjem ya. Lina kan nggak pernah marah nih, tapi sekali marah langsung boom gitu. Nah, waktu itu langsung bilang sama dia. Lina tunjuk tuh tangan, Lina tunjuk dia. Awas kamu ya, sampai aku kurus ya. Jangan sampai kamu naksir aku. Hari itu langsung mutusin gitu. Oh, jadi itu ya. Terus lihat ya. Itu kayak titik baliknya. Titik balik pertama tuh karena itunya, tapi semakin Lina semakin dewasa tuh bukan aku mau proof sama orang. Aku hidupku bukan karena orang, tapi aku mau hidup sehat. Tapi titik baliknya di situ ya. Karena kita suka ada turning point-nya ya. Turning point tuh. Sampai sadar gitu. Coba. Kamu coba. Kasihan ya lo sekarang lihat Lina kayak gitu. Sempet naksir lo dia. Sempet naksir. Lu kemakan perkataan. Sorry deh, gua tolak. Sorry. Ke laut aja. Makanya ya kalau bisa bilang ya, kita nih ya punya mulut hati-hati sih. Karena mulut kita itu bisa membangun, bisa menguatkan orang atau menghancurkan hidup orang. Oke Lin, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman Dapur Mami Neni dari kamu perjalanan hidup sampai sekarang, quote yang membuat teman-teman Dapur Mami Neni tetap semangat menjalani kehidupan? Pesan saya buat teman-teman, lebih baik kita kayak bersyukur apa yang Tuhan udah kasih, ya kan, bersyukur. Karena dari bersyukur itu kita bisa kayak mentalnya kita tuh sehat, nggak cuma fisik doang, tapi mentalnya semua tuh harus balance lah semuanya. Jadi kita tuh mau ngapa-ngapain juga enak, nggak harus bingung ini dan itu. Nah, kalau misalnya kita sehat secara mental, otomatis fisik kita juga jalan juga bagus. Karena kalau kita sehatnya fisiknya doang, kadang-kadang mental belum tentu ini. Justru mental itu sumber penyakit ya? Betul. Kadang-kadang kita kurus, kenapa orang-orang kurus? Nggak bilang semua ya, tapi ada beberapa orang yang kurus, tapi kan mentalnya juga nggak bagus. Oke. Sehatin dulu mentalnya, terus kita juga balance sama fisiknya, secara spiritual juga bagus sama Tuhan, terus sama sesama kita juga harus jalin hubungan yang bagus, toksik buangin aja, terus baru kita juga fisiknya kita ini juga ya otomatis karena kita bersyukur dan kita mencintai diri kita, nah kita akan melakukan sesuatu hal yang berguna buat tubuh kita. Nah kita baru bisa itu share ke semua teman-teman kita, sekeliling keluarga kita gitu. Oke. Jadi hidup yang balance ya. Jadi secara spiritual kita dekat sama Tuhan untuk kita juga punya sumber damai itu ya. Terus kedua mentalnya disehatin. Akibatnya kalau mental sehat pasti mau tubuhnya juga sehat gitu ya. Jadi itu semua jadi balance. Hubungan kita sama Tuhan, secara kejiwaan kita, emosi kita sama tubuhnya kita itu baru klop gitu ya. Oke Delina, terima kasih kamu sudah ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, pastinya akan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, cukup sekian Lina untuk seru-seruan hari ini. Tapi sebelumnya Lin, Mami ada pantun. Apa tuh? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Cukup sekian dulu Le. Dapur Mami Neni.